Sementara itu, In-ho dan Gi-hun memulai permainan dan In-ho memenangkan 5 kelereng Gi-hun dalam putaran pertama saja. Saat mereka terus bermain, Gi-hun hanya memiliki 1 kelereng. Dengan gugup, dia menebak ganjil untuk jumlah kelereng di tangan In-ho, hanya untuk menemukan bahwa itu genap. Gi-hun kalah dalam permainan tersebut. Namun, In-ho lupa apa yang ditebak oleh Gi-hun, memungkinkan Gi-hun untuk mengubah jawabannya. Mulai saat itu, Gi-hun menggunakan demensia In-ho untuk memenangkan setiap putaran. Akhirnya, In-ho hanya memiliki 1 kelereng, tetapi dia mulai mencari rumahnya lagi alih-alih bermain. Pada episode sebelumnya, tim Gi-hun hampir kalah dalam permainan tarik tambang sehingga Sang-woo memikirkan rencana mendadak. Dia meminta semua orang untuk melonggarkan pegangan pada tali selama beberapa detik agar lawan mereka jatuh. Saat mereka melakukannya, Gi-hun yang berada di depan hampir jatuh dari jembatan. Namun, rencana tersebut berhasil dan lawan mereka tersandung dan jatuh, kehilangan pegangan pada tali. Tim Gi-hun memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik tali lebih keras dari sebelumnya dan akhirnya memenangkan permainan. Mereka berbaring di tanah kelelahan, merasakan adrenalin mengalir dalam tubuh mereka. Saat kembali ke kamar mereka, gadis yang direkrut oleh Sae Byeok, Ji-yong, mengolok-olok seorang anggota tim yang kebetulan adalah seorang pendeta. Mereka kembali ke kamar dan melihat tim Deoksu sedang berbicara satu sama lain. Min-yo menatap seorang pria dengan halus, memberitahu bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Kelompok tersebut kemudian duduk bersama sambil berbicara, dan Min-yo mencoba memikat semua orang agar menyukainya. Dia juga merendahkan Ali karena menjadi orang asing dan meminta melihat paspornya saat mereka berbicara. Diumumkan bahwa lampu akan mati dalam beberapa menit. Mereka tahu orang mungkin akan mulai membunuh di malam hari, jadi kelompok tersebut merencanakan untuk membuat barikade dan tetap terjaga berpasangan untuk berjaga-jaga. Saat mereka mencoba membangun zona aman menggunakan tempat tidur susun, Deoksu mendekati Gi-hun dan mengejeknya karena berpikir bahwa tempat tidur tersebut dapat menghentikan mereka dari pembunuhan. Gi-hun, di sisi lain, memperingatkannya tentang anggota timnya sendiri. Dia berpikir karena Deoksu telah memerintahkan mereka sekitar, dia mungkin menjadi target pertama mereka. Kata-kata Gi-hun masuk ke dalam kepala Deoksu, jadi dia memberitahu timnya bahwa mereka tidak akan membunuh malam ini. In-ho menawarkan untuk berjaga pertama kali, mengatakan bahwa orang tua tidak perlu tidur. Namun, pria baik tersebut disuruh diam oleh anggota baru karena mereka tidak dapat menjadikan orang tua sebagai penjaga. Tak lama kemudian, lampu padam dan Sang-woo serta Ali tetap terjaga untuk menjaga yang lain. Ali berterima kasih kepada Sang-woo karena telah menyelamatkan nyawanya hari ini dan memberinya jagung yang telah disimpannya untuk Sang-woo. Sang-woo mematahkan jagung itu menjadi 2 dan mereka berdua menikmati jagung tersebut sambil berbicara. Sang-woo meminta Ali memanggilnya Hyung, yang berarti kakak laki-laki dalam bahasa Korea. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka berakhir dalam permainan tersebut. Setelah beberapa saat, Sang-woo membangunkan Gi-hun untuk bertukar tugas. Deoksu juga tidak bisa tidur karena takut dibunuh sendiri. Sementara itu, petugas polisi Junho dibawa ke sebuah ruangan di mana beberapa staf diam-diam memanen organ pemain yang mati. Dia mengetahui bahwa pria yang dia bunuh di kapal juga terlibat dalam program rahasia ini. Dokter ada di sana untuk melakukan prosedur tersebut. Dia berdebat dengan staf karena lambatnya pekerjaan. Kembali di kamar, In-ho bergabung dengan Gi-hun untuk berjaga. Gi-hun menceritakan kepadanya bagaimana dia tidak dibayar selama 10 tahun kerja karena perusahaan mobil tempat dia bekerja mengalami kerugian. In-ho bersimpati dengannya dan mulai menangis tiba-tiba. Gi-hun mencoba menenangkannya dan menyadari bahwa pria tua tersebut demam. Dia membuatnya berbaring tetapi tidak memiliki air untuk membantu menurunkan demamnya. Sae Byeok menawarkan airnya dan mereka berdua membuat In-ho tidur. Sekarang giliran mereka untuk berjaga. Sementara itu, dokter menyelesaikan pemanenan organ dan menyerahkannya kepada Junho dan seorang staf lain yang seharusnya menyelam di bawah air dan memberikannya kepada pembeli di laut. Setelah mereka pergi, dokter menanyakan tentang permainan besok, tetapi ternyata bahkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dokter panik, mengatakan bahwa dia akan dibunuh jika mereka tidak memberitahunya. Dia menyandera salah satu staf dan meminta staf lain untuk mencari tahu tentang permainan tersebut. Mereka bertarung dan dokter lari ke lorong, tetapi dia tersesat di labirin dan tidak tahu cara kembali. Seorang staf mengejarnya ke taman bermain tempat permainan Honeycomb dimainkan. Dia meminta dokter untuk tenang karena jika mereka ketahuan, semua akan dibunuh. Dokter memintanya menunjukkan wajahnya agar dia bisa mempercayainya. Mereka berbicara ketika tiba-tiba pengawas fasilitas menembak staf tersebut. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak peduli apa yang staf lakukan dengan mayat, tetapi mereka tidak diperbolehkan memberitahu pemain tentang permainan karena itu merusak esensi utama fasilitas, yaitu kesetaraan. Dia kemudian membunuh staf tersebut sementara staf lain menembak dokter sampai mati. Pada saat yang sama, Junho dan staf tersebut turun melalui pintu darurat yang diklaim oleh staf sebagai untuk VIP. Junho secara samar bertanya tentang VIP, tetapi staf tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada yang tahu siapa mereka.
Dia menjadi curiga terhadap Junho karena banyak bertanya dan memintanya membuka topengnya. Staf tersebut menemukan bahwa Junho adalah orang yang berbeda, tetapi sebelum dia bereaksi, Junho mengarahkan senjatanya kepadanya. Dia menanyakan tentang saudaranya, tetapi staf tersebut tidak tahu apa-apa tentang dia, namun memberitahu tentang berkas informasi pemain di ruangan pengawas tempat dia bisa menemukan informasi saudaranya. Sebuah tangga rahasia yang mengarah ke ruangan pengawas berada di dekatnya. Junho menembak staf tersebut mati dan masuk ke ruangan pengawas. Setelah dia pergi, pengawas dan staf turun untuk melihat staf yang dibunuh oleh Junho. Pengawas menggali peluru dari kepala staf tersebut dan menyadari bahwa peluru tersebut milik seorang polisi. Staf diperintahkan untuk menemukan pria tersebut secepat mungkin. Alarm mulai berbunyi, membangunkan para pemain. Mereka dengan cepat disuruh berbaris di tengah oleh staf. Inho menolak bangun dan ternyata dia mengompol semalam. Sementara itu, Junho berada di ruangan pengawas di mana dia menemukan berkas setiap orang yang pernah berpartisipasi dalam permainan tersebut. Dia menyadari bahwa permainan ini telah dimainkan selama bertahun-tahun. Para pemain kemudian disuruh berdiri dalam barisan di tengah ruangan. Gi-hun membantu Inho dengan mengikatkan jaketnya di pinggang pria tua tersebut agar dia tidak malu. Setelah itu, para pemain dibawa keluar melalui lorong-lorong di mana semua orang terkejut melihat mayat dokter dan staf yang membantunya digantung dari langit-langit. Sebuah pengumuman dibuat bahwa ini akan terjadi pada siapapun yang melanggar aturan untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, Junho masih berada di ruangan pengawas, mengambil foto dokumen yang dianggapnya penting. Dia mencari berkas saudaranya ketika dia mendengar telepon berdering di luar. Pengawas masuk ke ruangan dan mengangkatnya. Dia berbicara dengan seorang pria asing dalam bahasa Inggris tentang gangguan kecil yang terjadi di antara staf dan meyakinkan orang di ujung telepon bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika VIP datang. Setelah pengawas pergi, Junho mengangkat telepon tersebut dan mencoba menelepon nomor tersebut kembali, tetapi tidak berhasil. Sementara itu, para pemain dibawa ke sebuah ruangan putih kosong di mana mereka harus berpisah menjadi kelompok berdua. Tim Gi-hun juga harus berpisah. Mereka saling memandang dengan bingung. Minyo mencoba merayu Gi-hun untuk menjadi tim dengannya, tetapi ketika dia tidak berbicara, dia mendekati Sang-woo yang juga menolak tawarannya. Sang-woo meminta Ali menjadi temannya dan keduanya melihat ke arah Gi-hun untuk melihat apakah dia keberatan. Gi-hun meminta mereka untuk melanjutkan dan mulai mencari teman sendiri. In-ho mendekatinya, tetapi Gi-hun tahu dia tidak bisa menang dengan pria tua sebagai pasangan, jadi dia meminta maaf kepadanya. In-ho hanya memberikan jaketnya, mengatakan bahwa orang lain mungkin meremehkannya jika dia tidak punya. Gi-hun merasa bersalah kepada pria tersebut, tetapi tetap mencari anggota. Sae Byeok dan Ji-yong bergandengan tangan juga. Seorang pria meminta Gi-hun menjadi temannya. Dia mengungkapkan bahwa karena dokter telah mati, itu meninggalkan jumlah pemain ganjil, jadi yang tidak memiliki pasangan mungkin akan dibunuh. Gi-hun melihat In-ho duduk sendirian di sudut dan merasa sangat buruk karena meninggalkannya, jadi dia meminta pria tua tersebut menjadi temannya. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tidak memiliki pasangan adalah Minyo. Dia membuat keributan tentang mereka tidak dapat menang tanpa dirinya. Saat para pemain berjalan menuju permainan, dia dibawa pergi oleh para penjaga. Para pemain kemudian dibawa ke sebuah lingkungan tiruan dengan beberapa rumah dan jalanan. In-ho dan Gi-hun berbicara tentang gang-gang yang terlihat seperti rumah masa kecil mereka, sementara Ali dan Sang-woo berjanji satu sama lain bahwa mereka akan memenangkan uang bersama untuk keluarga mereka. Namun, semua rencana mereka gagal ketika diumumkan bahwa pasangan-pasangan tersebut akan saling melawan. Mereka diberi 10 kelereng masing-masing, dan diberitahu untuk bermain game apapun yang mereka inginkan dengan kelereng tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih permainan di mana mereka harus melempar kelereng ke dalam lubang, atau permainan di mana satu orang menebak berapa banyak kelereng yang dimiliki orang lain. Mereka diberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan permainan tersebut. Gi-hun terkejut, tetapi In-ho tampaknya melihat kelereng dengan penuh minat. Dia benar-benar lupa untuk apa dia ada di sana. Saat permainan dimulai, semua orang mulai bermain, tetapi In-ho berjalan di sekitar blok mencari rumahnya. Gi-hun mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak mau bermain, mengatakan bahwa itu kekanak-kanakan. Akhirnya, Gi-hun mendorong pria tua tersebut ke dinding dengan frustrasi, mengetahui bahwa keduanya akan mati jika mereka tidak bermain. In-ho gemetar ketakutan dan menerima. Pada saat yang sama, Ali dan Sang-woo yang saling memperlakukan seperti saudara sekarang harus saling melawan. Ali tidak ingin bermain, tetapi Sang-woo bersikeras agar mereka melakukannya atau mereka berdua akan kalah. Ali bahkan tidak tahu cara bermain, jadi Sang-woo mengajarinya. Salah satu dari mereka harus menyimpan sejumlah kelereng di dalam kepalan tangan, sementara yang lain harus menebak apakah jumlah kelereng tersebut ganjil atau genap. Jika tebakannya benar, semua kelereng yang dipegang orang tersebut akan diberikan kepada orang yang membuat tebakan benar. Keduanya mulai bermain dan Ali membuat tebakan yang benar pertama kali, mengambil 2 kelereng Sang-woo. Akhirnya, Ali memenangkan semua kelereng Sang-woo kecuali 1. Saat orang-orang mulai mati, Sang-woo mengklaim bahwa dia memiliki cara agar mereka berdua bisa menang. Ali yang polos, yang tidak ingin menjadi alasan Sang-woo mati, mendengarkan rencananya. Sang-woo mengklaim bahwa pada akhir permainan, orang-orang tidak akan setuju dengan pemenang karena mereka akan mempermasalahkan aturan.
Staf kemudian hanya memiliki satu cara untuk melanjutkan, yaitu membuat satu tim melawan tim lain. Jadi mereka membuat kesepakatan untuk berkeliling zona bermain mencari pemain yang lebih tua sehingga mereka bisa melawan mereka. Pada akhirnya, Ali masih tidak mengerti rencana Sang Wo tetapi setuju untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena dia mempercayainya. Sang Wo juga membuatnya memakai kantong kelereng di lehernya sehingga tidak ada yang bisa merampasnya. Sementara itu, Ji Yong dan Sae Byeok duduk bersama, tidak tahu harus berbuat apa. Sae Byeok yang berasal dari Korea Utara tidak tahu permainan kelereng, jadi Ji Yong menawarkan untuk mengajarinya, tetapi kedua gadis tersebut tidak ingin bermain selama 30 menit. Jadi mereka memutuskan untuk hanya berbicara sebagian besar waktu dan mempertaruhkan semua kelereng mereka pada satu permainan di akhir. Sae Byeok yang biasanya tidak suka banyak berbicara mengungkapkan bahwa ayahnya meninggal saat mencoba menyeberangi perbatasan dan ibunya ditangkap oleh polisi Tiongkok dan dikirim kembali ke Korea Utara. Dia ingin membeli rumah dan membawa ibunya kembali setelah memenangkan uang. Ji Yong tertawa, mengatakan bahwa dia bisa melakukan lebih banyak dari itu dengan uang tersebut. Sae Byeok dengan polos mengklaim bahwa dia ingin mengunjungi Pulau Jeju, yang kemudian Ji Yong menawarkan untuk pergi bersama. Mereka menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi karena salah satu dari mereka akan mati hari ini. Ji Yong kemudian mengungkapkan bahwa dia membunuh ayahnya yang abusif dan dipenjara karenanya. Dia tidak memiliki motif untuk hidup meskipun dia memenangkan uang. Sementara itu, In-ho dan Gi-hun memulai permainan dan In-ho memenangkan 5 kelereng Gi-hun dalam putaran pertama saja. Saat mereka terus bermain, Gi-hun hanya memiliki 1 kelereng. Dengan gugup, dia menebak ganjil untuk jumlah kelereng di tangan In-ho, hanya untuk menemukan bahwa itu genap. Gi-hun kalah dalam permainan tersebut. Namun, In-ho lupa apa yang ditebak oleh Gi-hun, memungkinkan Gi-hun untuk mengubah jawabannya. Mulai saat itu, Gi-hun menggunakan demensia In-ho untuk memenangkan setiap putaran. Akhirnya, In-ho hanya memiliki 1 kelereng. Tetapi dia mulai mencari rumahnya lagi alih-alih bermain. Demikian pula, Deoksu juga memenangkan permainan melawan salah satu pengikutnya ketika kelerengnya secara tidak sengaja mengetuk kelereng Deoksu ke dalam lubang. Ji Yong dan Sae Byeok memutuskan untuk melempar 1 kelereng ke dinding, dan yang melempar paling dekat akan menang. Sae Byeok pergi lebih dulu dan melakukannya dengan cukup baik, tetapi ketika giliran Ji Yong, dia menjatuhkan kelereng di tanah dengan malas, membuat Sae Byeok menang. Sae Byeok mendesaknya dan meminta dia untuk pergi lagi karena itu tidak adil. Namun, Ji Yong mengklaim bahwa dia tidak memiliki alasan untuk hidup, tidak seperti Sae Byeok. Mereka mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka sebelum seorang anggota staf menembak Ji Yong mati. Ali, di sisi lain, pergi mencari Sang Wo karena hanya beberapa menit permainan yang tersisa. Tetapi ketika dia memeriksa kantong kelerengnya, dia menyadari bahwa teman seperti saudaranya telah mengkhianatinya. Sang Wo telah menukar kelereng Ali dengan kerikil. Ali meneteskan air mata terakhir, masih tidak percaya, sebelum seorang penjaga menembaknya mati. Sekarang hanya tersisa In-ho dan Gi-hun. Mereka harus memainkan satu permainan terakhir agar Gi-hun menang, tetapi In-ho menyarankan mereka mempertaruhkan semua kelereng mereka pada satu putaran terakhir. Gi-hun marah, mengklaim bahwa ini tidak adil. Untuk kejutan Gi-hun, In-ho mengungkapkan bahwa dia tahu Gi-hun telah menipunya. Pria tua tersebut telah berpura-pura mengalami demensia agar Gi-hun menang. Akhirnya, In-ho dengan senang hati menyerahkan kelereng terakhirnya kepada Gi-hun dan berterima kasih karena telah bermain dengannya. Gi-hun memeluk temannya untuk terakhir kalinya dan keluar dari rumah sambil menangis. Episode ini berakhir dengan tembakan yang mengejutkan Gi-hun, menandakan bahwa In-ho telah dibunuh. Subscribe untuk video lainnya seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.